Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita semua bisa hadir pada pertemuan kali ini. Yang saya hormati guru akidah akhlak yaitu Bapak Haji Ahmad Sulaiman MAG dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu Nizar Fajar, Fahmi Mustafa, Jainal Ansori, Saskia Az-Zahra, Najwa Mustika, Afnan Tria Putri, Salwa Nurul Faujiyah. Dalam waktu beberapa menit ke depan kami akan menjelaskan bab 1 tentang sifat tercela. Untuk presentasi pertama akan dimulai oleh saudara Jainal. 1. Hubbu dunia. Pengertian hubbu dunia. Hubbu dunia adalah cinta dunia yang berlebihan. Yang dimaksud hubbu dunia di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan akhirat. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat bagi akhirat. B. Dalil naqli. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafahur bainakum wa takatsurun fil amwali wal auli. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. C. Penyebab hubbu dunia. 1. Menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. 2. Kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. 3. Serakah dan rakus serta tamak. 4. Tidak mau mensyukuri nikmat Allah. D. Dampak negatif. Dalam prinsip akidah, dunia ini bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Maka mereka yang hubbu dunia akan memperoleh dampak negatif sebagai berikut. 1. Cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. 2. Mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. 3. Sebagai sumber Cara menghindari sifat hub al-dunya. 1. Mengingat bahwa kehidupan di dunia itu hanya sementara. 2. Qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. 3. Mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. 2. Hasad. Pengertian hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil naqli, Allah berfirman, "In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha." Yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat kebencana, mereka bergembira karenanya. Sebab-sebab. Ada 2 sebab utama yang membuat seseorang berlaku hasad. Yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, atau paling hebat. Dampak negatif hasad. 1. Menghanguskan amal kebaikan. 2. Merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. 3. Memutus tali silaturahmi. 4. Hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Cara menghindari perilaku hasad. 1. Memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. 2. Menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. 3. Berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. 4. Menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka. 5. Memelihara sikap rendah hati. 3. Ujub. Pengertian ujub secara bahasa berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, takjub. Secara istilah, dapat kita pahami bahwa ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang berlebih kepada kemampuan diri. Dalil naqli, Allah berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemampuan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Maidah ayat 120. C. Sebab-sebab atau faktor-faktor yang menimbulkan sifat ujub itu ada 5. Yang pertama, banyak dipuji orang karena pintar atau cantik. Yang kedua, banyak meraih prestasi. Yang ketiga, memiliki kekuasaan. Yang keempat, memiliki intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Yang kelima, memiliki kemampuan fisik. Dampak negatif dari sifat ujub juga ada 5. Yang pertama, akan membawa kesombongan karena banyak yang memuji dirinya. Yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa sholatnya sudah benar dan apa yang segala diperbuatnya sudah benar. Yang ketiga, tidak mensyukuri atas nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak takut azab dan kemurkaan Allah karena merasa dirinya paling tepat di sisi Allah. Yang kelima, menggugurkan pahala. Cara menghindarinya itu ada 3. Yang pertama, selalu mengingat akan hakikat dirinya, karena apa yang sekalian kita punya dan nyawa yang kita punya itu adalah nikmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengingat hakikat di dunia dan akhirat, karena dunia adalah tempat di mana kita mengumpulkan amal-amal kebaikan untuk kebahagiaan nanti di akhirat. Yang ketiga, menyadari bahwa apa yang sekalian kita punya, mau rumah, mau motor, atau apapun itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena usaha yang kita usahakan, bukan karena apa yang kita usahakan, tapi karena itu adalah pemberian atau nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sendiri. 4. Sombong. Yang kelima, ria. Pengertian ria menurut bahasa berasal dari kata riya'u yang artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Secara istilah, ria adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manna wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyambut-nyambut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Sebab-sebab ria: 1. Terlalu dikagumi orang lain. 2. Ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. 3. Senang karena lezatnya pujian orang lain. 4. Lalai akan dampak buruk ria. Dampak negatif ria. Ria lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. 2. Nilai amal soleh hilang. 3. Mereka tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. 4. Akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang diharapkan ternyata tidak didapatnya. Cara menghindari sifat ria: 1. Memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah. 2. Menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. 3. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. 4. Hidup sederhana. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.